Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah kita kembali lanjutkan kajian kitab kita dari kitab Al-Fiqh wal Muyassar fi Dhawil Kitab was Sunnah. Ikhwan sekalian, kita sudah masuk pada al-babu tansi'u, bab yang baru, yaitu al-babu tansi'u, bab yang ke-9, yaitu terkait dengan fi salati ahlil a'adzar, terkait dengan tata cara salatnya orang-orang yang memiliki uzur. Jadi kita akan membahas terkait dengan tata cara salatnya orang-orang yang memiliki uzur. Nah, ahlul a'dzar, kata penulis di sini, ahlul a'dzar, orang-orang yang memiliki uzur adalah di sini dibagi menjadi 3 keadaan. Yang pertama adalah humul maridu, yaitu keadaannya orang yang sakit. Bagaimana tata cara salatnya kalau dia seseorang dalam kondisi sakit. Kemudian yang kedua adalah wal musafiruna, seorang yang sedang melakukan safar atau perjalanan. Kemudian yang ketiga yaitu wal khaifuna, orang-orang yang sedang dalam kondisi khauf, dalam kondisi genting, dalam kondisi darurat, ya. Seperti misalnya lagi terjadi peperangan atau yang semisalnya. Alladzina, yang dimana 3 orang ini, yaitu orang yang sakit, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, dan orang-orang yang memiliki takut karena genting, karena darurat, kondisi khaif. Alladzina, yang la yatamakkanuna, mereka tidak memungkinkan min ada'is shalah, untuk melakukan salat yang 5 waktu ala sifatil lati, sesuai dengan tata cara yuaddiha, yang bisa dilakukan oleh ghairil ma'dzur, orang yang tidak memiliki uzur, ya. Jadi berbeda ya salatnya orang yang sakit, seorang musafir, orang-orang yang dalam kondisi khauf, dengan orang-orang yang memang tidak berada dalam 3 kondisi tersebut. Nanti tata cara pelaksanaan sholatnya berbeda tentunya ikhwan sekalian, ya. Nah, yang kondisi di atas Quran disebut dengan ahli al-a'dzar, orang yang memiliki uzur. Nah, kalau dia tidak memiliki 3 kondisi di atas, berarti dia ghairil ma'dzur, orang yang tidak memiliki uzur, ya. Jadi memang ala sifatil lati yuaddiha ghairil ma'dzur. Dari sini kita lihat bahwa tata cara pelaksanaan sholatnya yuaddiha ghairil ma'dzur, mereka tidak bisa melakukan sebagaimana orang yang tidak memiliki uzur. Ya, maka di sini dijelaskan faqad khaffafa syari'u anhum, ya. Faqad khaffafa syari'u anhum. Maka syariat agama kita ini ikhwan sekalian memberikan keringanan kepada mereka. Khaffafa syari'u anhum, memberikan keringanan kepada mereka. Dan inilah ciri daripada agama Islam ini, tidak menyulitkan umatnya. Setiap kali ada kesulitan pasti datang kemudahan, rukhsah kemudahan, yang semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kita mempelajari kitab ini ikhwan sekalian dari awal sampai akhir, ya, dari setiap perkara diperintahkan pasti terdapat rukhsah kemudahan di sana. Ya, jadi memang ciri daripada agama ini. Kita perhatikan dari awal kita membahas kitab ini semua, berbagai macam rukhsah kemudahan. Jika kamu berwudu tidak bisa menggunakan air, maka kamu melakukan tayamum. Kalaupun tidak bisa tayamum, maka sholat sesuai dengan kondisi dan keadaan kamu, ya. Ada orang tidak lagi mampu bersuci dari 2 hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, diberikan rukhsah kemudahan, dia sholat dalam kondisi sesuai dengan keadaan dia. Dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang sholat tidak bisa menghadap kiblat, maka sholat sesuai dengan keadaan dan kondisi dia. Banyak sekali ya rukhsah-rukhsah di dalam agama ini. Maka di sini dikatakan, ya, fa yusalluna hasabi istita'atihim, maka seseorang sholat itu sesuai dengan batas kemampuan dia. Ya, fa yusalluna hasabi istita'atihim, dia sholat sesuai dengan batas kemampuan dia. Kalau Allah Ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin, Allah tidak menjadikan agama ini untuk kalian, fid din, dalam beragama ini, min harajin, untuk menyulitkan kalian, ya. Jadi
agama ini diturunkan, dijadikan bukan untuk menyulitkan daripada umatnya. Nah, terkadang kan umatnya cuma yang menjadi yang menjadikan rumit ini terkadang agama ini karena kita tidak belajar, ikhwan sekalian. Kita tidak belajar. Banyak sekali sebetulnya kemudahan-kemudahan di dalam agama karena kita tidak tahu dan kita tidak mempelajari, maka akhirnya seakan-akan agama ini menjadi rumit. Padahal berbagai macam rukhsah, kemudahan-kemudahan dalam ibadah yang harusnya kita bisa melakukan, namun karena kita tidak paham, kita tidak tahu tata caranya, akhirnya kita pun menganggap segalanya sesuatu menjadi tidak terang bagi kita, sehingga menjadikan kita merasa kesulitan terkadang dalam ibadah-ibadah tertentu, padahal seharusnya ada kemudahan yang bisa kita lakukan. Seperti itu ya kawan sekalian. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, satu kaum, illa wus'aha, kecuali dengan sesuai kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Qala ta'ala, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan, sesuai dengan mastata'tum, kemampuan kalian. Nah, jadi ketakwaan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan kita. Kemudian dikatakan di sini fakullama wujidatil masyaqqah wujidatit taisir. Ini kaidah yang sangat luar biasa. Fakullama wujidatil masyaqqah. Setiap kali datangnya al masyaqqah, kesulitan, wujidatit taisir, maka bersamaan dengan itu pasti akan datang kemudahan ya, sekali. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu kaidah yang sangat diingat yang sering diulang dalam kaidah usul fikih. Baik ikhwan sekalian, sekarang yang pertama kita lihat kaifiyatus sholatil marid. Bagaimana tata cara salatnya kalau antum dalam kondisi sakit. Kita semua misalnya suatu saat kita ditimpa suatu penyakit ya, yang kita tidak bisa melaksanakan salat sebagaimana normalnya. Nah, bagaimana tata cara kita melakukan salat ketika kita dalam kondisi sakit tersebut? Dijelaskan di sini wal maridu, orang yang sakit adalah huwallazi i'tallat sihhatu badanihi, yaitu adalah alladzi yang i'tallat, yang terganggu sihhatu badanihi, kesehatan badannya. Sawa'un kana dzalika, baik sama saja hal itu, kullian, baik dia sakitnya badannya secara menyeluruh sama seperti orang lumpuh kena stroke atau yang semisalnya, au juz'iyan, atau sebagian tubuhnya yang sakit seperti sakit kepalanya ya, atau yang sakit yang semisalnya, yang semua itu mengganggu kondisi kesehatan badannya. Wa yulzimul maridu yusalli al-maktuba qa'iman ala ayi sifatin kana. Jadi memang gini kawan sekalian, wa yulzimu, tetap diwajibkan, al-maridu, bagi orang yang sakit, an yusalliya, untuk dia melakukan salat, al-maktuba, salat yang 5 waktu, qa'iman, dalam kondisi dia berdiri, ala ayu sifatin kana, sesuai dengan tata cara yang normalnya. Tetap dia diwajibkan dalam kondisi sakit dia tetap melakukan sholat waktu dalam kondisi dia berdiri. Ini perhatikan di sini. Walau ala hayatir raki'ah, walaupun misalnya kalau dia berdirinya ikhwan sekalian, hayatir raki'ah, dalam kondisi dia sedikit membungkukkan badannya, karena mungkin di sini liman bizahrihi ya maradin, bagi siapa yang bidhahrihi maradin, yang punggungnya sakit, dia tidak bisa menegakkan punggungnya dengan lurus ya, la yastati'u yumidda dhahrahu yang tidak bisa dia la yastati'u yumidda dhahrahu, yang dia tidak bisa menegakkan punggungnya dengan lurusnya, sehingga dia memungkinkan dia sholat sambil dia membungkukkan badannya karena punggungnya sakit. Meskipun dia kondisi sholat seperti itu, selama dia masih berdiri maka dia lakukan itu. Au mustanidan, atau bahkan mungkin dikatakan di sini mustanidan, dia bersandar ila jidarin, kepada dinding. Karena mungkin pinggangnya sakit, dia tidak bisa meluruskan badannya, hatta sampai dia ila jidar, mustanidan ila jidarin, bersandar ke dinding. Dia lakukan itu kalau bisa dia lakukan. Au amudin, atau dia bisa amudin, bisa bersandar ke tiang. Amud itu ke tiang ya, amudin. Au ala aso, atau bisa juga dia sholat sambil au ala aso, dia sambil memegang tongkat dia sholat.
agar dia bisa dapat berdiri meskipun dia menggunakan tongkat sambil dia membungkukkan badannya. Dia sholat sesuai dengan kondisi dan kemampuan dia. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza amartukum bi amrin," jika aku memerintahkan kalian dengan satu perintah, fa'tu minhu, maka lakukanlah perintah tersebut mastata'tum, sesuai dengan batas kemampuan kalian. Fa illam yastati, namun apabila kalian tidak melakukan seperti hal yang di atas tadi, ya, faqaidan, maka salatlah dalam kondisi duduk. Ya. Kalau tidak mampu seperti di atas, maka agama ini mengatakan kita faqaidan, salat duduk. Ya. Fa illam yastati, kalau tidak mampu lagi dalam kondisi duduk, fa ala janbin, sudah salat dalam kondisi berbaring. Agama tidak menyulitkan kita dalam hal ini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain, kepada Imran ibn Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman," salatlah kalian dalam kondisi berdiri. Fa illam yastati, apabila kalian tidak sanggup salat dalam kondisi berdiri, fa qa'idan, maka salatlah kalian dalam kondisi duduk. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup lagi, fa ala janbin, maka salatlah dalam kondisi berbaring. Dia membaringkan tubuhnya ke sebelah kanannya, kalau itu memungkinkan, kemudian dia salat. Kalaupun tidak bisa dia, maka salat sambil terlantang, sambil dia menghadapkan kakinya ke arah kiblat, kemudian dia salat. Ya, seperti itu kalau cara salatnya orang yang berbaring. Kalau dia bisa mampu berbaring ke sebelah kirinya, dia berbaring dengan menggunakan badan sebelah kirinya, sebelah kanannya. Kalau tidak sanggup, maka dia sambil telantang menghadapkan kakinya ke arah kiblat, kemudian dia sholat. Ya. Ini menunjukkan, ya. Maka di sini dikatakan, fa'in ajuza an dzalika kullihi sholli ala hasabi hali. Kalaupun fa'in ajuza an dzalika, dia tidak mampu melakukan seluruh hal tersebut, dia sholatnya tidak bisa duduk, dia sholatnya tidak bisa berbaring, ya maksudnya untuk menghadapkan tubuhnya ke arah kanannya, faiza ajuz an zalika kullihi, walaupun dia tidak sanggup melakukan itu secara keseluruhan, sholla ala hasabi halihi, maka dia sholat sesuai dengan kondisi dan keadaan dia, hasabi, sesuai dengan hasabi, batas kemampuan dia, kondisi keadaan dia. Ya, liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Wala tasqutus salatu 'anil maridi madam aqluhu sabitan. Perhatikan di sini kawan sekalian, wala tasqutu, tidak gugur kewajiban salat itu. Wala tasqutus salatu, tidak gugur kewajiban salat itu. Anil maridi, bagi orang yang sakit, madam akluhu sabitan, selama akalnya masih ada. Jadi jangan mengatakan, saya lagi cuti sholat, kenapa lagi sakit? Ya na'udzubillah, padahal seharusnya kalau dia dalam kondisi sakit, itu dia semakin banyak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tidak jatuh, ya, tidak gugur kewajiban sholat itu. Bagi orang yang sakit sekalipun, madam akluhu sabitan, selama dia tidak pingsan dan selama dia tidak gila, selama akalnya masih waras, masih sehat, dia masih mengenali orang-orang yang di sekitarnya, maka dia tetap wajib sholat. Hatta sampai lau shollaha bil imai, meskipun dia sholat dengan menggunakan isyarat matanya. Kalau dia tidak mampu menggerakkan tangannya, seluruh badannya mungkin karena lumpuh, maka dia sholat hanya dengan menggunakan isyarat matanya, itu pun diperbolehkan. Bahkan tadi kita katakan, meskipun dia dalam kondisi berhadas kecil, berhadas besar, yang dia tidak mampu lagi untuk membersihkan hadas kecilnya dan hadas besarnya, mengangkatnya maksudnya, begitupun najis dia tidak mampu lagi membersihkannya, maka dia sholat ma'al qudrah, sesuai dengan kemampuan dan keadaan dia. Makanya ikhwan sekalian, semua ini datang dengan ma'al qudrah, sesuai dengan kemampuan, selama dia mampu untuk melakukan hal tersebut. Inilah ciri dari agama ini, ya. La tasqutus salatu 'anil maridi madam aqluhu sabitan. Tidak gugur kewajiban salat bagi siapapun dalam kondisi dia sakit, madam aqluhu sabitan, selama akalnya masih ada. Hatta law shallaha bil imai,
sampai meskipun dia sholat dalam kondisi memberikan isyarat dengan matanya. Liqudratihi dzalika, karena dia mampu untuk melakukan hal tersebut. Ma'an niyah, dia lakukan selama dia sudah niat dalam hatinya dia sholat, maka dia lakukan hal tersebut. Wa yumi'ul maridu lil musalli jalisan fi ruku'i was sujudi bi ra'si iman. Ini tata cara yang lain. Misalnya seseorang yang dalam kondisi sakit, dia jalisan, dia sholatnya sambil duduk, fi ruku'i was sujudi, maka ruku' dan sujudnya itu ya dia cukup saja, mungkin dia tidak bisa langsung membungkukkan. Ketika dia sujud mungkin dia tidak bisa langsung menempelkan kepalanya ke tempat sujud. Dia hanya sujud, dia sholatnya dalam kondisi duduk. Maka caranya gimana? Ruku dan sujudnya itu dia lakukan dalam kondisi dia sujud. Dalam kondisi dia duduk tadi. Tidak perlu dia sampai dia sujud sebagaimana sujud normalnya orang yang biasanya. Dia berikan isyarat saja. Bira'asihi ima'an. Jadi kepalanya itu dijadikan isyarat, ini ruku, ini sujud. Jadi sujudnya dia agak sedikit bungkukan ke bawah, ya. Dia lebih turun lagi dari posisi rukunya. Wa yaj'al sujudan akhfadu, jadi dia jadikan sujudnya akhfadu, lebih tunduk ke bawah, min ruku'ihi, daripada rukunya. Nah, dikatakan di sini begitu ya. Wa yaj'alu sujudi, dia jadikan sujudnya itu dia bedahkan antara sujudnya akhfadu, lebih turun, min ruku'i, daripada rukunya. Faiza ajuza anil ima'i birasi, kalau fa'in ajuza, kalau dia mampu, anil ima'i, dia mampu memberikan isyarat, birasi, dengan kepalanya dia lakukan itu. Au ma'abi ainihi, kalau tidak bisa lagi dengan kepalanya dengan semua itu, au ma'abi ainihi, maka dia lakukan dengan isyarat matanya. Ya, selesai. Seperti itulah ikhwan sekalian tata cara orang yang sholat dalam kondisi sakit. Perhatikan, saya ulangi lagi, bahwasanya apa tadi dikatakan, wala tasqutus sholatu anil maridi madam aqluhu sabitan hatta law sallaha bil imai. Tidak gugur kewajiban sholat bagi seorang yang sakit selama akalnya masih ada, meskipun dia hanya sholat dengan menggunakan isyarat mata. Selanjutnya nanti kita akan belajar terkait dengan tata cara sholatnya seorang dalam kondisi musafir. Ya, jadi ini sebetulnya banyak hal mesti kita jelaskan, tapi kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.